Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ropiah Yuliawati, SPD SD, CGP Angkatan 6 Kabupaten Karawang, dengan praktik pengajar Bapak Cucu Mustika MPD dan fasilitator Bapak Andriansa Puluhulawa MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, banyak sekali ilmu dan wawasan sebagai seorang pendidik yang saya dapatkan. Karena menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu diibaratkan sebagai petani yang senantiasa menjaga agar benih-benih yang ditanamnya tumbuh dengan subur. Ini mencontohkan bahwa kita sebagai seorang guru itu adalah pelayan bagi peserta didiknya. Kita sebagai seorang guru menuntun peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodratnya. Karena peserta didik itu bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah memiliki garis-garis halus. Kita sebagai seorang guru hanya bertugas untuk menebalkan garis-garis halus tersebut agar lebih nampak. Contohnya, ada seorang peserta didik yang memiliki bakat desain, dan ada juga seorang peserta didik yang memiliki bakat matematika dan berhitung. Tetapi ada juga yang tidak menyukai seni. Nah, kita sebagai seorang guru hanya mengarahkan peserta didik itu untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan. Seorang guru harus memiliki 3 semboyan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu harus menjadi contoh atau role model bagi peserta didiknya. Ingarso sung tulodo. Jadi seorang guru itu harus menjadi suri teladan yang baik bagi peserta didiknya, karena guru itu digugu dan ditiru. Yang kedua, harus membangun ide kreatif yang penuh semangat agar berdampak positif kepada peserta didiknya. Ing madya mangun karso. Nah, kita sebagai seorang guru ini harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Yang ketiga, seorang guru itu harus memberikan dorongan dan arahan agar peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan masyarakat seutuhnya. Nah, di sini kita sebagai seorang guru itu mengarahkan peserta didik kita supaya tidak salah langkah atau salah jalan, memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada peserta didik kita agar sesuai dengan tuntunan keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas yaitu berpusat pada guru. Di sini guru yang aktif sedangkan siswanya pasif. Penilaian dilakukan pada tes formatif pada saat anak itu ulangan atau saat evaluasi pembelajaran. Kemampuan peserta didik diukur dari hasil akhirnya saja, tidak semuanya, tidak berdasarkan prosesnya. Ketika anak itu tidak mampu menjawab soal evaluasi yang saya berikan, maka siswa itu dikatakan tidak mampu menyelesaikan pembelajaran yang telah saya berikan. Metode pembelajaran yang monoton. Mengapa disebut monoton? Setelah saya mempelajari modul 1.1, metode yang saya gunakan itu kemarin merupakan metode yang sangat tidak berpihak kepada peserta didik. Karena di situ saya lebih menekankan kepada pencapaian KKM yang harus saya capai. Saya tidak memperhatikan apa yang peserta didik inginkan. Jadi pembelajaran saya sebelum mengenal modul 1.1 sangat jauh dari kata merdeka belajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya mulai berubah terhadap
konsep pembelajaran yang ada di dalam kelas saya. Pembelajaran yang ada di dalam kelas saya sekarang berpusat pada peserta didik. Jadi, saya sebagai seorang guru hanya sebagai fasilitator untuk menuntun peserta didik mencapai apa yang mereka cita-citakan sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Di sini juga saya melakukan diagnosa awal pembelajaran. Fungsinya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan saya sampaikan. Saya juga melakukan penilaian dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif. Jadi penilaiannya dimulai dari proses pembelajaran, sikap siswa, evaluasi belajar siswa, semuanya dinilai secara komprehensif. Tidak memberlakukan hukuman, melainkan kesepakatan kelas. Nah, di sini hukuman saya hilangkan, saya menggantinya dengan kesepakatan kelas. Dengan memperlakukan kesepakatan kelas, di sini siswa diajarkan untuk bertanggung jawab dan bekerja sama untuk menjalankan agar situasi kondisi kelas berjalan dengan kondusif saat pembelajaran dimulai. Selanjutnya, menggunakan media dengan metode yang bervariasi sesuai dengan kebudayaan lingkungan sekitar. Nah, di sini saya menggunakan media yang ada di sekitar lingkungan SDN Tanjung Pakis 3. Kebetulan di SDN Tanjung Pakis 3 di tepi pantai. Makanya saya menggunakan kulit kerang sebagai alat untuk berhitung. Saya memberikan kebebasan ke peserta didik untuk menggali potensi yang mereka miliki. Mereka bebas untuk berekspresi, berkolaborasi dengan sesama teman dalam memecahkan masalah di dalam pembelajaran. Program yang akan saya terapkan di kelas sesuai dengan pemikiran KHD yaitu yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Pembelajaran berpusat pada